sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat-sahabat literasi yang sudah bergabung di acara Aku Buku dan TBM. Aku Buku dan TBM adalah program rutin yang dilaksanakan oleh pengurus pusat Forum TBM setiap hari Jumat pukul 14 WIB atau jam 2 siang ya. Acara Aku Buku TBM adalah acara bincang santai antara pengurus pusat Forum TBM bersama para pegiat literasi di daerah ataupun dengan semua jenis profesi, narasumbernya semua jenis profesi, baik itu dari dinas, dari komunitas, ataupun dari mana saja yang berhubungan dengan kegiatan literasi di daerahnya masing-masing. Nah, program Aku Buku dan TBM di siang hari ini adalah acara yang ketujuh dengan mengangkat tema literasi yang memberdayakan. Siang ini kita akan berbincang langsung dengan Pak Yusrijal KW. Saya manggilnya Bapak apa Bang nih? Ya, mana yang bagus saja. Mana yang paling menyenangkan sama Mas Rudi panggilannya? Bang KW biasanya teman-teman ya, manggil boleh. ya. Ya, boleh ya. Oke, saya panggilnya Bang KW ya. Ya, Mas Rudi. Kalau teman-teman atau sahabat literasi mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok Bang KW. Kita tahu bersama bahwa Bang KW ini adalah yang setahu saya adalah seorang dulu jurnalis, dia juga seorang penulis juga, kemudian bisa dikatakan beliau adalah sastrawan besar di Indonesia ya. Saya beberapa kali baca cerpen-cerpennya di koran. Nah, terus kemudian Pak Yusrijal KW juga kemudian bergabung dengan Forum TBM. Beliau menjadi ketua Forum TBM Sumatera Barat. Betul Pak ya? Iya, betul. Dari kapan Pak bergabung menjadi ketua Forum TBM Sumatera Barat? Dari tahun berapa ya? Udah hampir lah 8 tahun ya. Oke, iya. Berarti sudah periode yang kedua Pak ya? Iya, iya. Ini mau habis nih dalam bulan depan. Oke, bulan depan. Ya. Siap-siap Ya. muswil berarti baru Pak ya? Iya, siap-siap muswil. Muswil ya. Nah, buat teman-teman juga yang sekarang sudah bergabung, teman-teman bisa juga bertanya kepada Pak Yusrijal ataupun dengan Bang KW dengan cara komentar langsung di IG, nanti akan saya bacakan. Nah, tema kali ini adalah literasi yang memberdayakan. Tapi sebelum jauh kita membahas literasi yang memberdayakan versi Bang Yusrijal KW atau Bang KW ini, saya mau tanya Pak, perkenalan Bapak dengan buku itu seperti apa sih Pak dulu Pak? Masih ingat nggak sih? Oh ya, perkenalan saya dengan buku itu sebenarnya itu sejak SD ya, tapi tidak begitu tertarik ya, karena waktu SD kan saya lebih banyak dulu membaca majalah. Jadi orang tua saya baca koran, baca majalah. Saya kan ada lapau tuh, orang tua saya. Lapau itu kedai kopi, dan di kedai itu langganan koran. Jadi kalau di Padang atau Minang itu ada lapau itu ada satu koran itu dibaca rame-rame. Orang antri baca koran. Pada waktu itu memang bacaan hanya koran yang Nah, di media itu, di koran itu sekali seminggu itu ada halaman anak-anaknya, ada halaman anak, halaman remaja, dan sastra. Nah, dan setiap hari ada cerita bersambung. Cerita bersambung itu cerita silat.
Nah, saya baca sengaja tak sengaja namanya, karena ada bacaan di depan, baca. Nah, di sekolah ada perpustakaan sekolah, bacaan-bacaan terbitan, kalau nggak salah Balai Pustaka, Pustaka Jaya, buku dulu kan banyak buku cerita anak-anak. Nah, Iya. saya selalu datang ke perpustakaan atau meminjam buku bawa pulang. Itu. Nah, dulu kan kegiatannya Tapi dibanding dikembalikan dengan Pak ya Pak ya. ah Bukunya iya dikembalikan tapi ya, pinjam. kembalikan, ya Oh, biasanya kembalikan. ya Ya. dikembalikan. Nah, itu lebih kepada keasikan membangun imajinasi dari cerita. Ya, kalau dulu kan ceritanya sangat sederhana-sederhana, berlibur ke rumah nenek, mengunjungi kakek. Dulu kan arti libur ini sangat penting. Nah, buku-buku kayak gitu sangat menginspirasi beternak ayam, dan juga beberapa buku tentang tokoh. Nah, kemudian saya baru menyadari keasikan membaca buku itu ketika SMP. Nah, di SMP ketersediaan buku di perpustakaan sekolah agak lumayan banyak, ya bagus ya. Kemudian dekat sekolah itu ada taman bacaan. Taman bacaan itu bukan taman bacaan seperti kita kelola sekarang ini. Taman bacaan itu Kalau taman dulu sewa namanya boleh komik. tahu apa Pak? Taman bacaan namanya. Oh, Taman taman bacaan itu bacaan dulu, juga. iya taman bacaan namanya dulu, tapi untuk menyewakan komik, novel. Jadi itulah yang membentuk kegemaran saya membaca. Jadi ada penyewaan komik silat kayak Si Buta Gua Hantu ya, komik-komik seperti itu. Nah, kemudian saya juga waktu kecil itu tertarik pada bacaan Bobo itu Denny Manusia Ikan. Nah, Denny Manusia Ikan itu salah satu bacaan yang menyenangkan bagi saya. Nah, itulah antara lain perkenalan saya dengan buku saya tidak ingat, tapi perkenalan saya pada bacaan setidaknya prosesnya seperti itu. Nah, jadi di SMP inilah saya merasakan bahwa membaca itu ternyata menyenangkan, sehingga saya harus menyisihkan uang untuk menyewa komik, untuk menyewa novel, ya. Novel itu juga banyak buku cerita-cerita kayak cerita lucu-lucu ya, Petruk, masuk itulah yang dulu dipinjam pada waktu ya. Nah, itu kan komik-komik misteri Pak ya dulu ya. Komik misteri ya banyak, buku tentang neraka, macam-macam lah buku saya baca. Dulu ya, nah, Petruk Gareng itu ya yang terkenal zaman-zaman itu ya. Nah, itu masuk disewakan di taman bacaan. Nah, saya sama teman-teman memang tidak banyak yang kayak gitu, tapi setiap pulang sekolah saya lewat taman bacaan itu dan saya minjam buku bawa pulang. Sampai saya SMA gitu. SMA mulai dan bacanya sih ya bukan bacaan pilihan ya, seperti Wiro Sableng ya. Nah, dalam masa-masa pencarian bacaan itu saya secara tidak sengaja saya mendapatkan buku kumpulan cerpen Anton Chekhov. Kemudian Lelaki Dua dan yang Laut. Mana itu Pak? Kumpulan cerpennya. Oh, kumpulan cerpennya. Coklat ya, saya ingat itu saya baca itu dan saya mulai menyadari, disitulah saya kenal dengan sastra, ternyata menarik gitu. Kemudian paman saya berlangganan koran minggu namanya Kompas. Saya mulai baca cerpen-cerpen Kompas. Yang saya baca antara lain cerpennya dan Naruto yang dalam Good Love itu. Nah, Good Love. Ya gimana? Dan saya bukan makin tidak mengerti dengan cerpen-cerpen dan Naruto, itulah yang membuat saya penasaran makin mencari bacaan-bacaan itu. Kan cerpen Naruto itu kalau di usia SMA itu kan sangat bingung kita baca kecubung apa gitu kan. Ada pakai simbol, kemudian ketemu juga sajak-sajak Starji Amuk Kapak gitu. Nah, itu semua saya temukan dengan tidak sengaja dalam pembacaan itu. Jadi kemudian membaca Kompas, cerpen-cerpen Kompas, sehingga itulah antara lain patron bacaan saya yang kemudian membuat saya yang semula menulis gaya Freddy S, Edi D. Iskandar ya. Kan taman bacaan itu kan itu yang paling banyak dulu bacanya, Freddy S, Edi D. Iskandar, Margate, ya, Abdullah Arahab. Nah, itu masuk bacaan-bacaan saya dulu itu. Nah, ada peralihan ketidaksengajaan itu. Jadi begitu Rudi J perkenalan buku itu kayaknya mengalir gitu, seperti seorang pejalan
di perjalanan dia menemukan banyak hal, sehingga dia menemukan satu dua yang menarik, dan itu yang ditekuni. Kira-kira begitu. Jadi diawali dari koran-koran dulu Pak ya, menemukan Ya, cerita baca-baca. bersambung begitu ya. Ya. Bapak sudah baca cerpen-cerpen Kompas di usia SMP dan SMA Pak ya? Di SMA saya bacanya, ya. Di SMA ya, Di emang. SMA, ya. Di SMA ya, saya udah baca sama SMA, dan bagi saya berat ya, berat sekali. Tapi saya berpikir kok cerpennya berat ya gitu. Dalam bayangan saya itu kan kok kayak gitu. Nah, jadi pada akhirnya itulah yang membentuk selera sastra mungkin ya. Selera sastra. Kalau saya tidak ketemu bacaan seperti itu, mungkin saya akan membaca ya baca yang lain. Mungkin saya tidak menulisnya, mungkin ya menulis yang berbeda gitu. Terus kemudian kan ketika sudah membaca, awal mulanya tadi itu dari koran gitu, dengan ketidaksengajaan membaca cerita, terus kemudian menarik dan tertarik, mungkin kemudian apa namanya ya, Pak Yusrijal juga membeli buku-buku. Dari sekian banyak buku yang paling berkesan buat Pak Yusrijal tuh apa? Boleh tahu nggak? Buku yang paling berkesan sama saya itu? Atau mungkin ada cerita menarik Pak Yusrijal dengan sebuah buku atau seperti apa? Oh iya, saya membeli buku-buku, saya lupa judulnya kan karena beberapa. Ya buku-buku Anton Chekhov itu saya beli, yang saya baca itu kumpulan cerpen Anton Chekhov yang saya ketemu nggak sengaja. Akhirnya saya cari toko buku, dan saya suka kesatiran Anton Chekhov. Jadi, nah itu buku termasuk buku saya yang berkesan, saya beli dan sampai sekarang masih saya simpan buku itu. Dan buku itu masih ada. Nah, kemudian kalau puisi, buku puisi yang saya punya pertama secara nggak sengaja itu ya buku puisinya Kirjo Mulyo. Nah, judulnya saya lupa, bukunya coklat. Nah, saya menyukai baca-baca seperti itu. Jadi ada hal-hal, semuanya saya pikir saya nggak karena pada waktu itu saya kan tidak memiliki pengetahuan tentang pengarang-pengarang. Pada waktu itu apa yang ketemu saya baca, kemudian panjang jalan saya menulis sastra, ternyata saya mulai mengenal penulis-penulis yang menurut saya karya-karyanya layak dibaca. Berarti Bapak menulis juga apa? Ada gurunya atau memang otodidak aja belajar menulis, Pak? Saya menulis otodidak, saya belajar sendiri. Dan saya patron saya Anton Chekhov. Jadi maka saya kalau inspirasi saya itu memang karya Chekhov itu. Kemudian A.A. Nafis. Nah, jadi di tahun 97, 98 saya ketemu sama Bapak A.A. Nafis, dan sampai beliau meninggal Pak Nafis itu jadi teman diskusi saya. Karya-karya saya, dan sama dia juga karya-karya dia. Nah, jadi memang bagaimana bacaan kita itu adalah artinya karya-karya yang menurut kita menarik, yang berkesan, kadang membentuk cara kita bercerita juga dalam menulis. Atau menginspirasi, yang kemudian mungkin saja kita lebih hebat daripada yang kita duga terhadap pengarang yang kita sukai karya berceritanya. Oke. Ya. Terus saya juga kemudian setelah tadi kita mengetahui proses bagaimana Bang Kawe itu mengenal dunia buku ataupun senang dengan bacaan, saya sekarang penasaran dengan bagaimana proses Bang Kawe akhirnya terjun di dunia per-TBM-an atau itu masuk ke ruang TBM gitu. Itu Bang, apa sih motivasi Abang ataupun peristiwa apa yang melatari Abang terus kemudian ikut terjun menggerakkan gerakan literasi di daerah Abang? Dulu waktu itu di Tanah Ombak ya, sempat bikin TBM Tanah Ombak. Ya. Dan sekarang di Bukik Ase, benar ya bacanya Bukik Ase? Ya, benar. Ya, benar. Itu apa Bang yang melatari Abang atau motivasi Abang untuk ikut bergabung di dunia TBM?
begini, saya sangat percaya yang mengubah masyarakat itu, yang membuat masyarakat maju itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, saya sangat percaya ketersediaan bacaan itu akan memudahkan bangsa ini, ya, kalau memiliki masalah, terbebas dia dari masalah-masalah besar itu. Pikiran saya kemudian menjadi seperti itu. Nah, ketika itu saya berpikir untuk mendapat bacaan ini sangat susah. Saya melihat pada waktu saya belum berpikir TBM ya waktu itu ya. Saya melihat kenapa tidak ada orang yang meminjamkan buku. Teman-teman bacaan yang gratis, saya kan biasanya bayar. Nah, iya, saya memulainya daripada membaca. Saya mulainya pada membaca bersama teman-teman, banyaklah teman-teman pada waktu itu, memang gagasan dari saya, itu adalah gerakannya adalah wakaf buku. Bagaimana mengumpulkan buku dari banyak orang, bagaimana mengumpulkan buku dari masyarakat yang dibagi, yang disedekahkan, yang diwakafkan, dan buku itu nantinya akan saya bagikan ke beberapa taman bacaan yang sudah ada. Kan ada di kelurahan, ya, di kampung-kampung taman bacaan ada, tapi bukunya nggak ada. Jadi saya berpikir, hancurnya taman bacaan atau kehilangan pembaca taman bacaan itu karena ketersediaan buku tidak ada. Maka saya memutuskan, melalui Padang Membaca ini tidak boleh memiliki taman bacaan, tidak boleh memiliki perpustakaan. Karena tugasnya itu satu, tugasnya itu adalah bagaimana dia memastikan ketersediaan buku di taman bacaan itu. Maka kita membaginya, setiap buku terima, kita bagi ke taman bacaan. Maka dalam gerakan wakaf buku hingga saat ini, saya bersama teman-teman Padang Membaca yang sekarang bernama OKB, Orang Kaya Buku, itu sudah membagi, ya OKB. Saya ketua OKB Indonesia, jadi ketua orang kaya, jadi bukan orang kaya baru ya. Orang kaya baru ya biasanya OKB ini orang kaya buku. Mana? Ya, kita udah menyebar membagi buku sekitar 50.000 buku ke berbagai taman bacaan di Sumatera Barat. Iya, jadi teman-teman banyak kalau bikin TBM banyak rata-rata sudah saya bagi buku. Saya ngasih bukunya ada 200 buku, 300 buku, bahkan kita antar ke tempatnya. Ada nyebut. Nah, kalau boleh tahu proses pengumpulan bukunya itu seperti apa, Bang? Saya bikin acara namanya Festival Wakaf Buku. Festival Wakaf Buku setiap tahun sebenarnya, biasanya 2 kali setahun. Nah, terakhir kita 2019, sebelum pandemi, kita sudah bikin Festival Wakaf Buku di bulan November, dan itu kita mendapatkan buku sekitar 1.500 buku. Dan buku itu sudah kita bagi. Kita bagi ke kabupaten kota, di antara lain Padang Panjang, Agam, kemudian Bukit Tinggi, dan 50 kota. Nah, artinya itu apa? Saya berpikir harus ada orang yang membantu mencarikan buku untuk taman bacaan. Kenapa? Karena taman bacaan itu kan seperti Mas Rudi tahu, ya, sudah uangnya nggak ada, donatur entah di mana, bukunya juga itu tidak berganti setiap saat. Maka saya berpikir harus ada orang yang berpikir bagaimana membantu taman bacaan itu memiliki buku. Nah, sekarang udah 2 tahun saya tidak bikin acara wakaf buku, mengumpulkan buku, karena pandemi COVID. Jadi kan, iya, karena memang diacarakan, kita acaranya butuh kerubungan, butuh rame gitu. Supaya orang datang ke festival itu membawa buku, foto, ada acara musik dan bazar buku. Kita membuka stand jual buku murah. Dia mau datang tapi dia nggak bawa buku, dia bisa beli buku di situ dan langsung sumbangkan di tempat itu. Nah, itu pola yang saya bikin dalam festival wakaf buku. Nah, itu bekerja sama apa aja, Pak? Lembaga mana aja? Oh, banyak teman-teman ya, yang penyelenggaranya OKB, dulu pada membaca. Penyelenggaranya OKB, kita gandeng juga Gramedia, toko buku lokal Sari Anggrek, dan teman-teman, siapa aja yang mau. Dan ada beberapa sponsor. Nah, inilah yang saya pikir bahwa salah satu yang harus dilakukan oleh Forum TBM itu adalah membantu taman bacaan memiliki buku. Ini usul saya kepada Forum TBM Pusat. Ya. Jadikanlah festival wakaf buku, gagasan kita di Padang ini, untuk membantu mensuplai buku-buku teman-teman di TBM yang bukunya kurang. Kita udah 50.000 buku loh membaginya.
Jadi Siap, ya, ya. itu untuk gimana? Ya, siap. Mungkin ini juga satu pembelajaran ataupun bagi teman-teman di daerah yang sulit untuk kemudian mengumpulkan buku bisa ditiru bagaimana cara OKB tadi ya, orang kaya buku yang digagas oleh Pak Yusrijal dalam mengumpulkan buku. Karena memang tadi itu matinya TBM di Indonesia itu karena bukunya tidak ada ataupun bukunya itu saja tidak bertambah, Iya, Pak ya, begitu. tidak, iya. Tidak Sementara diminati anak-anak, oleh anak-anak ataupun masyarakat belajarnya malas untuk datang ke TBM ya Pak ya. Seperti itu. iya, selain dari program-program yang tidak menarik barangkali ya. Iya. Nah, jadi saya juga bercerita, saya membuat komunitas OKB dulu, ada Muda Literat, mengumpulkan anak-anak muda dalam komunitas baca. Syaratnya mereka yang bisa bergabung, mereka harus minimal mendaftarkan 15 buku yang mereka miliki, dan buku yang bisa dipinjamkan pada orang lain. Nah, OKB ini bulan depan kita akan canangkan gerakan OKB yang bisa bergabung di komunitas ini adalah minimal mereka, OKB Plus namanya, adalah minimal memiliki koleksi buku 500 buku. Mereka harus foto, sama mereka harus bergabung. Jadi kalau peserta harus punya 500 buku ya minimal untuk bergabung di OKB ini. Iya, iya. Kalau nggak cocok dibilang orang kaya dia. Belum kaya kalau belum 500 buku ya. Terus artinya apa? Ya terus. Artinya apa? Yang ingin saya tanamkan di syarat menjadi OKB ini adalah orang harus bangga memiliki koleksi buku. Kita selama ini kan gerakan membacanya ngajak orang ayo membaca. Kita kampanyenya mengalaskan bahwa kita 1 dari 1000 orang Indonesia yang gemar membaca. Tidak baca yang begitu rendah. Tapi kalau saya lebih berpikir, kita harus menghadirkan orang-orang yang memiliki koleksi buku banyak sebagai kebanggaan, sebagai harta yang bisa diwariskan untuk keluarganya. Buku itu adalah sebuah kekayaan menurut saya. Nah, kenapa kita tidak menjadikannya sebagai sebuah brand, ya? Memiliki buku adalah lebih bernilai dari harta yang lainnya, kira-kira begitu. Nah, inilah orang-orang yang bergabung di sini pasti dia orang kaya. Dia pasti memiliki buku. Ya, Bang, untuk proses, untuk proses mengajaknya tadi, ya proses mengajaknya nanti kita pun bergabung nanti. Artinya apa sih benefit yang didapat oleh peserta ataupun anggota OKB tadi itu? Apakah hanya sebatas kebanggaan tadi menjadi orang kaya buku atau seperti apa? Apa yang abang tanamkan? Pertama, dia akan bisa ikut program-program kayak diskusi kita. Kemudian diskon beli buku. Kita kan punya toko buku OKB namanya. Nah, kita kan bisa juga membeli menjual buku. Nah, menjadi orang kaya buku itu kan menurut saya dia butuh kemudahan mendapatkan buku-buku bagus. Mungkin jalur-jalur itu yang akan kita buka. Kita akan membantu berjejaring, mungkin akan kita kelola kepada tokoh-tokoh buku indie, teman-teman lokal yang memiliki bukunya bagus. Nah, misalnya kita akan mendata orang yang akan bergabung dengan kita dengan berlangganan buku yang dikelola oleh OKB. OKB akan menawarkan buku-buku yang diterbitkan oleh lingkungannya, jaringannya, penulis-penulis yang mungkin tidak terjangkau di toko buku besar. Nah, melalui sejauh OKB, ini udah ada berapa peserta Pak di OKB? Kemarin kita melalui Muda Literat. OKB-nya kemarin masih belum banyak karena kita belum buka ya. Kita baru mulai programnya tahun ini. Sebelumnya yang kita lakukan OKB itu adalah program-program pemberdayaan. OKB ini melalui jaringan donaturnya membantu membangun perpustakaan. Antara lain di BKAC itu. BKAC itu dibantu oleh OKB dan Mitra Umat. Nah, kita sekarang bagaimana mengelola sebuah taman bacaan yang tidak lagi berharap bantuan dari pemerintah, bantuan dari apa, tapi kita biaya sendiri. Nah, sekarang BKAC itu memiliki peternakan itik. Kita memiliki 650 itik
yang Ya, mohon maaf teman-teman sahabat, ada sedikit gangguan di kan 1.300.000 per hari penghasilannya. Ya, nanti dikali sebulan ada 36 juta, kita bagi hasil dengan yang mengelola. Nah, hasil itulah yang akan membiayai gerakan literasi. Nah, itu disumbangkan oleh donatur. Jadi teman-teman juga bisa ya socialpreneur ya. Bagaimana menghidupkan TBM dengan menghidupkan jalur bisnisnya. Kalau saya memilih ITIK. Nah, kenapa selama ini saya punya PAUD, PUKI itu punya PAUD gratis, TK gratis. Semua anak dikasih baju gratis, pakai seragam gratis, snack gratis, semuanya gratis ya untuk orang tidak mampu ya. Nah, di tengah jalan saya berpikir, karena biayanya nggak ada, dari biaya pribadi sama teman-teman, nggak kuat, maka berpikir harus ada yang biayai. Maka kita gandeng mitra umat, bagaimana membuat kandangnya. Kandangnya itu udah kan kandangnya itu 80 juta itu biayanya. Itu semua dibantu oleh donatur. Nah, saya cara penggalangan dananya satu itu nilainya 80.000. Jadi ada teman-teman yang bantu 3 ekor, berarti 240.000. Kalau 10 ekor, berarti 800.000. Akhirnya terkumpul 650. Nah, inilah nanti akan membiayai gerakan literasi itu. Nah, jadi nggak bisa nanti kita berjuang, mikir uang susah juga gitu. Kan kita juga harus membelikan buku. Kemudian kan ada orang yang tidak semuanya mau tidak dibayar, kan ada yang mesti bayar ya, dalam gerakan sosial pun ada sesuatu yang harus kita bayar ya. Nah, itu harus kita pikirkan. Jadi menurut saya itulah antara lain yang dipikirkan dalam bacaan. Kalau Bukit AC ini berdiri sejak kapan, Pak? Bukit AC 2018. Jadi 2018. jadi saya kan begini. Saya bersama Pak Henry sama OB, juga ada Fahmi, teman-teman yang di sana semua dulu yang ikut dalam gerakan itu membangun Tanah Ombak. Tanah Ombak itu adalah literasi bagi orang-orang pesisiran. Nah, kita bikin program 3 tahun, program itu menurut saya udah sampai, maka kita regenerasi. Saya pindah, saya bikin baru lagi gitu. Nah, saya bikin di BKAC 2018 itu dari nol. Dari nol bagaimana membangun lingkungannya, sosialisasi pada masyarakat, dan segala macamnya. Nah, sekarang sebenarnya kita akan ada puncak pencanangan literasi Minangkabau pada April 2020 yang lalu ya. Tapi kita langsung pandemi ya di Maret ya gitu. Nah, apa semua itu tidak terlaksana hingga saat ini. Padahal dari 2018 itu saya sama teman-teman sudah menyiapkan semuanya untuk pencanangan gerakan besarnya. Itu adalah literasi Minangkabau. Literasi Minangkabau itu artinya bahwa kita membangun kampung mini Minangkabau sebagai pusat informasinya gitu, pusat kebudayaan lokalnya gitu. Nah, tapi karena pandemi, pandemi ini menimbulkan masalah baru bagi kita bergenerasi. Karena 1 tahun vakum, kita akan mengundang seakan-akan akan memulai dari pertama lagi. Nah, ini kerjanya berat lagi. Gitu. Jadi begitu, Mas Rudi. Bukit AC itu ya 2018. Jadi Bukit AC ini sebuah TBM yang kemudian punya program tadi itu entrepreneurnya adalah pembesaran ITIK Pak ya gitu ya, untuk memberdayakan relawannya. Itu yang diajak relawannya saja atau masyarakat sekitar pun ikut tergabung dalam program itu, Pak? Program apa maksudnya? Oh, program pengelolaan ternak. Program yang tadi itu, yang ITIK itu. Nah, kalau ITIK itu kan itu khusus untuk relawannya saja ataupun tidak. Jadi ITIK itu kan tidak mengurusnya kan tidak mudah. Jadi kita melalui mitra ya, jaringan kita, mitra kita namanya lembaga mitra umat, ya semacam lembaga.
Oh begitu. Oh, jadi siap. Jadi memang iya iya. Jadi untuk itu diserahkan ke ahlinya terus kemudian hasilnya digunakan untuk operasional kegiatan TBM Bukit Asih begitu Bu ya. Ada sedikit gangguan kayaknya di apa? Di sinyal Bapak Pak ya. Pak dari sahabat literasi ada yang mau bertanya nih Pak sama Bapak Pak. Halo, ya bisa Ya, dengar suara saya? ya. Ya ini dari sahabat literasi yang ikut gabung apa namanya live Instagram sama kita. Ada yang mau Ya, bertanya Pak. ya silakan, silakan. Ini dari Dian Suara saya Rahmiwa. nggak terdengar ya? Halo? Sudah Suaranya terdengar jelas nggak Pak. suara saya? Sudah ya? Udah jelas. Dari Dian Rahmikawati Pak. Ya, apa pertanyaannya? Mau bertanya kan ya, sekarang ini TBM di kota Besarpin sepi, sangat khawatir pada gairah baca anak-anak. Upaya kita bagaimana di era pandemi ini untuk meningkatkan kembali minat baca Pak di era pandemi seperti sekarang ini? Ya, sebenarnya setiap di era pandemi ini kan TBM banyak tidak bergerak ya. Tapi beberapa tempat sudah banyak yang bergerak lagi. Nah, kalau basisnya itu adalah TBM, yang pertama menurut saya adalah program yang membuat kalau program yang membuat anak-anak atau remaja sekitarnya tertarik untuk datang ke TBM itu adalah bukan ajakan membacanya, ya. Dari pengalaman teman-teman udah ngerasa kalau kita bikin TBM kemudian kita katakan bahwa gerakannya membaca karena minat bacanya kurang dia tidak datang. Tapi kalau kita bikin program misalnya dongeng atau dramatic reading atau apa, mereka akan datang dan mereka akan menemukan atau antara lain membaca nyaring untuk anak-anak ya. Halo Bang Kawe. Suaranya putus. Suaranya putus-putus Pak tadi Pak. Sinyalnya Ya, saya tadi. ulang lagi. Jadi saya Ya, halo saya, sekarang. ya, Halo? Halo ya. Tadi kan Ya, halo, yang sekarang membuat anak datang ke taman baca adalah bukan gerakan bacanya, gerakan membacanya, tapi programnya. Terus kemudian apa tuh Pak? Itu tadi terpotong Jadi Pak. Ini maksud saya begitu ya. Selama ini kan taman bacaan itu dikesankan memaksa orang membaca di ruangan itu dengan buku yang tersedia. Jadi dari pengalaman anak-anak itu diajak ke TBM itu adalah dengan program, misalnya program bermain atau game atau program permainan yang mengasihkan bagi mereka. Nah di situ nanti mereka sambil duduk sambil istirahat ada buku yang mereka lihat tanpa sadar mereka akan mengambil 1-2 buku akan mereka baca gitu. Tapi kalau ajakan pertamanya itu adalah mari kita ke TBM,
kita membaca buku, bukunya bagus-bagus, biasanya jarang yang datang gitu. Tapi mari kita ke TBM, kita belajar masak, gitu kan. Kita belajar tari, kita belajar ada dongeng, ada segala macamnya. Nah, biasanya dia akan datang. Jadi bagaimana menyiasati taman bacaan itu sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dia taman bacaan tapi pusat kegiatan masyarakat yang pada akhirnya membuat orang tertarik membaca. Jadi kalau saya beberapa pengalaman ada ya anak-anak ya dari kelas menengah atau apa sekarang dia di rumahnya udah tersedia buku ya. Tapi rata-rata dari pengalaman saya, anak-anak itu suka pada buku. Ya, anak-anak SD ya terutama ya. SD, TK itu suka pada buku. Mereka suka terbuku. Cuma kita aja yang saya mengklaim bahwa minat baca anak itu rendah. Kurang. Ya, mereka belum pernah dikasih buku terus diberi stigma minat bacanya kurang. Jadi dibawa mereka ke taman bacaan itu. Kemudian di sana itu ajak mereka ngobrol, bermain, kemudian beri mereka buku. Pasti dibacanya. Dari pengalaman saya itu anak-anak tuh suka membacanya seperti begitu. Jadi kira-kira itu apanya, kemudian ketersediaan buku. Ketersediaan bukunya banyak nggak buku menarik untuk yang cocok untuk anak-anak, buku tipis, buku komik, kemudian program mungkin bagi anak TK membacakan nyaring, memberi pengalaman baru dari membaca gitu. Kalau di TBM yang Abang dirikan itu di Tanah Ombak ataupun di Bukit AC ini, itu ada program-program apa aja sih Bang? Bisa di-share nggak biar kemudian nanti TBM yang lain mungkin bisa mengikuti caranya atau seperti apa? Nah, kalau di Tanah Ombak dulu kita ada namanya buku membaca. Jadi buku membaca itu, ya jadi buku catatan membaca namanya. Buku membaca. Ya, buku membaca ini semacam catatannya. Jadi kita sediakan setiap anak kita bagi buku. Jadi buku itu hari ini dia baca buku apa, judulnya ini, sampai halaman berapa. Ya. Jadi buku catatan dia membaca. Nah, misalnya kita kumpulkan ada 10 anak. Nah, 10 anak saya kumpulkan sekitar 30 judul buku di depan mereka. Ayo ambil, mana yang buku kamu suka? Nah, saya kasih buku catatan. Jadi hari ini mereka membaca 1 sampai 10. Nanti buku yang misalnya kita katakanlah ada 20 buku. Buku 20 buku itu harus selamat bagi mereka, digilir. Si A udah tamat, dikasih sama si B. Karena kita udah komit pada buku yang 20 ini akan kita tamatkan dalam waktu berapa, misalnya 3 bulan gitu. Nanti mereka baca bahwa hari ini saya membaca bukunya Harry Potter, ya sampai 30. Belum ganti lagi bacanya apa. Nah, nanti kita dari akhir bukunya menceritakan tentang ini. Saya membacanya setebal 100 halaman. Nanti kalau buku sudah selesai sama mereka jumlahkan halamannya. Ternyata dia udah mencapai baca 1.100 halaman. Nah, itu kita apresiasi gitu. Jadi dia akan lihat hari ini kamu udah baca berapa halaman? Aku baru 17 halaman, aku 20 halaman. Jadi buku yang kita kasih itu ada judul buku, ya tabel-tabelnya judul buku, halaman yang dibaca, keterangan bacaan. Nah, jadi hari ini saya buku bacanya ini judulnya katakanlah buku tentang buku berternak misalnya, atau dongeng A.C. Andersen gitu. Saya membaca satu kisah gadis yang korek api, satu jual. Jadi setiap buku yang ditamatnya itu jumlah halamannya disambung. Kalau buku ini tamatnya 110 halaman, dia namatkan lagi, maka dia 110 tambah 80, 190. Dia baca buku lagi 30 halaman, 210, dan seterusnya. Nanti kita ukur 1 bulan, ternyata kamu udah baca 2.000 halaman, hebat gitu. Jadi yang membuat mereka itu ada persaingan terhadap komitmen buku yang mau kita baca. Jadi kita tumpuk 10 atau 20 buku, mereka kalau 10 orang yang ikut dalam challenge ini, tandingan ini, mereka akan ambil satu-satu. Udah selesai, diputar bukunya. Nanti mereka akan catat. Nah, mungkin kita kasih waktu 20 hari. Dalam 20 hari itu dia namatkan berapa buku. Ternyata dia namakan 7, 6, dan seterusnya. Nah, jumlah halaman buku itulah yang kita jumlahkan total 7 buku itu, berapa halaman semuanya. Ternyata 7 buku itu totalnya adalah 800 halaman. Jadi kita menghitungnya bukan judul bukunya, tapi halamannya. Kalau bukunya sedikit 7 ya, 7 judul. Diciptakan prosesnya itu diciptakan iklim kompetisinya ya antar anak begitu ya. Ya, kebanggaan dia membaca. Jadi
Jadi itu kan tradisi intelektual yang kita berikan kepada dia. Jadi, nah kemudian sebenarnya banyak hal yang kita lakukan dan tidak semua yang kita tawarkan untuk memotivasi baca itu bisa diterima, tidak semua. Jadi itu aneh juga. Ada juga saya tantang misalnya membaca cerpen buku, kemudian suruh pilih quote yang bisa dijadikan quote dari bacaan itu. Apa yang kalimat yang paling menarik bagi kamu dalam bacaan itu? Gitu. Nah itu antara lain juga tantangan-tantangan. Kemudian kalau di Tanah Ombak itu juga ada program hantu buku malam Jumat. Nah, hantu buku malam Jumat itu kan hantu buku malam Jumat. Satu buku malam Jumat. Hantu buku malam Jumat. Oh, hantu buku malam Jumat. Jadi mereka didandani, programnya mereka didandani wajah mereka pakai topeng kayak hantu itulah. Jadi mereka malam itu membacakan kutipan-kutipan dari buku yang mereka baca. Nah, ini kita bikin para hantu tersesat di perpustakaan, gitu konsepnya kan. Kenapa? Karena perpustakaan itu kosong, nggak banyak yang ngisi, akhirnya hantu gemar membaca gitu. Jadi hantunya pintar-pintar gitu. Nah, maka hantu membacakan, dia baca bukunya Afuadi, dia baca bukunya Supardi Djoko Damono, dia baca bukunya Delestari dan segala macamnya. Dia cari kutipannya itu nanti dibacakannya di depan penonton. Kita undang penonton dalam sebuah acara gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa banyak trik untuk membuat mereka terpaksa membaca, karena kita suruh cari apa yang paling menarik sama kamu dalam buku itu. Mau nggak mau kan dia baca, karena dia harus dibacakan di acara itu. Ketika dia ditunjuk untuk membacakan sebagai hantu, maka dia harus mencari. Mau nggak mau dia baca. Jadi ada cara memberi kebanggaan tanpa disadari mereka dipaksa membaca gitu. Jadi memang dalam gerakan baca, menurut saya harus banyak para relawan ya, harus banyak ide untuk mengembangkan gagasannya itu. Kalau di Buki AC kita ajak membaca, bawa buku ke alam, bacanya di sungai, dibacakan gitu. Kemudian dan banyak hal. Dan program-program kegiatan lainnya yang lebih banyak. Misalnya ada belajar tari, mengenal reptil, ya kita undang komunitas reptil, mengenal ular, segala macamnya gitu. Kegiatan-kegiatan itu kan juga literasi. Bahwa ular nih kalau ketemu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, nanti kita cari bukunya yang terkait dengan ular gitu. Dan mereka kemarin lihat ular, kemarin lihat biawak, melihat apa gitu, tuh burung segala macamnya. Nah, itu kan perpanjangannya bisa kayak itu lagi. Nah, jadi begitu. Artinya menurut saya Ya menarik tadi kegiatan-kegiatan yang ada di Tanah Ombak maupun di Bukit Ase yang digagas oleh Pak Yusrijal KW ya. Terus kemudian saya ingin lebih kalau tadi kan tujuannya ataupun dampaknya mungkin kita bisa katakan menanamkan karakter yang tadi intelektual, budaya intelektual kepada anak-anak, yaitu dengan membaca. Terus Pak, kemudian selama Bapak berkiprah di TBM ini untuk proses memberdayakan masyarakat di lingkungan TBM ataupun di relawan yang ada di TBM itu seperti Pak. Apakah sudah ada misalkan terobosan-terobosan yang ya tadi itu tidak hanya kemudian mengajak anak-anak untuk membaca, tapi untuk warga sekitar seperti apa Pak? Nah, itu kalau di Tanah Ombak yang sekarang dijalankan oleh Pak Hen ya, itu yang udah jalan program belajar menjahit. Ya, mereka difasilitasi belajar menjahit, terus sudah bisa menjahit pakaian dan taplak meja segala macamnya. Nah, saya yang di Buki AC juga menjalankan beberapa program untuk orang tua. Ini bersama teman-teman Rangkul ya, Padang Parenting. Bagaimana para orang tua yang di kampung itu yang mereka pendidikannya taman SD, taman SMP, atau mungkin selama ini pola pendidik anaknya tidak paham. Nah, kita hadirkan mereka di situ dan mereka belajar bagaimana mendidik anak yang baik.
bagaimana pola komunikasi orang tua dengan anak, ibu dengan bapaknya, atau istri dengan suami, begitu juga sebaliknya. Itu programnya kita adakan dalam sekali sebulan untuk para orang tua. Kenapa? Ketika saya membangun di Buki AC, itu anak yang kita edukasi, yang kita didik dengan pengetahuan, dengan tradisi intelektual tadi, kalau sampai di rumah orang tuanya tidak mengerti dengan itu, dia akan kembali lagi seperti biasa. Maka orang tuanya ikut kita didik, ya, melalui program tadi itu. Kemudian di sisi lain, saya juga membuat program seperti orang tua sana itu kan punya potensi dulu, misalnya musik rabana, qasidah. Maka kita hidupkan kembali, kita apresiasi lagi, sehingga di situ di BKAC itu orang tua juga ikut berkegiatan, latihan qasidah. Kemudian di acara-acara tertentu mereka juga terlibat. Nah, artinya menurut saya taman bacaan ini adalah upaya membangun masyarakat menjadi literat. Nah, jadi bagaimana taman bacaan itu adalah sebagai ruang bersama untuk memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa yang akan menyelamatkan masa depan anak-anak mereka pada hari ini itu adalah pendidikan. Yang menyelamatkan anak mereka itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau mereka sudah memahami ini, berarti jalurnya apa? Jalurnya adalah mereka harus mengizinkan anak-anak mereka ke taman bacaan ini, memotivasi anak-anak mereka untuk membaca. Seperti di Tanah Ombak, itu di awal-awal dilarang sama orang tuanya untuk berkunjung ke taman bacaan. Di UKS juga dilarang. Kenapa? Emang dikasih duit di situ. Nah, jadi mereka masih melihat sesuatu itu adalah dapat apa? Dapat apanya itu nilainya adalah uang. Sementara yang kita berikan adalah, kan tidak bisa bilang sama orang tua yang, kepada orang yang tidak terdidik, pada orang yang tidak berilmu pengetahuan, kita tidak bisa mengatakan, ini loh Bu, dengan membaca anak ibu akan pintar, akan cerdas, akan bisa. Nggak bisa dia gitu. Nggak bisa. Nah, cuma kita carikan program. Ketika anak mereka kita didik, kita sediakan panggungnya. Kayak Tanah Ombak kan juara teater itu, yang dilatih oleh Pak Henry sama OB, ya OB TBM juga. Nah, anak-anak itu latihan teater, dipentaskan, dinonton oleh tokoh-tokoh publik. Mereka mulai menyadari, ternyata anak-anak mereka hebat. Mereka mulai memiliki kebanggaan. Nah, itu antara lain yang dilakukan oleh TBM saya sama teman-teman. Nanti kita berikan kebanggaan bahwa ada yang berubah dalam diri anak mereka. Kemudian kita menghadirkan contoh-contoh baik. Contoh-contoh baik itu kita hadirkan mahasiswa-mahasiswa yang berpakaiannya rapi, yang tutur katanya bagus, yang keramah tamahannya oke. Sehingga ketika yang selama ini mereka kasar segala macamnya, ketika melihat orang-orang baru masuk, mereka melihat contoh yang baik. Mereka akan berubah dengan sendirinya gitu. Nah, jadi taman bacaan itu menurut saya adalah energi untuk menggerakkan kesadaran masyarakat. Nah, maka itu saya sangat berpikir bahwa bangsa ini ya, mulai pemerintah juga menyadari membangun Indonesia ini melalui komunitas. Ya, komunitasnya disupport ya dengan bukunya. Nggak apa-apa anggaran APBD itu diwajibkan untuk mensupport taman bacaan dan buku-bukunya dengan program-programnya. Saya lebih berpikir bagaimana pemerintah, kan ada tunjang harian lepas itu, tangga honornya itu ditugaskan orang-orang TBM, diambil 2 orang di situ. Mereka lah yang akan membantu menggerakkan itu. Kenapa? Kalau relawan, selama ini kalau kita bolehlah tangguh ya, tapi ketangguhannya juga ada batasnya. Tapi kan ketika ada mereka yang mulai ya 1-2 orang, nggak apa-apa loh. Dia bekerja untuk Indonesia menurut saya gitu. Ya, orang-orang muda yang diterima jadi tenaga honor ya harian lepas yang kan lumayan dibayar oleh pemerintah itu, ditugaskan mereka di TBM. Ditugaskan mereka pada komunitas gerakan gitu. Tugas mereka itu adalah membangun masyarakat, mengajak masyarakat pembacaan, mencari buku gitu. Nah, inilah harapan dari saya bahwa TBM itu adalah pusat berbagi informasi, pusat solusi ketika lingkungan sekitar TBM itu ada masalah, pusat pencerdasan ketika di lingkungan TBM itu ada anak yang tidak sekolah, maka dia yang mengupayakan. Kalau saya di KAC sama teman-teman di Tanah Ombak dulu, itu adalah gerakan tidak boleh tidak sekolah.
Maka anak-anak yang tidak sekolah tidak punya uang, kita carikan donatur untuk dia sekolah. Masih berjalan sampai sekarang. Ada juga yang kita kuliahkan. Kita akan cari donaturnya untuk bagaimana si anak kuliah gitu. Nah, ini adalah fungsi lain dari taman bacaan. Tidak semata tempat buku dan ada orang yang menunggu buku. Ya, begitu. Luar biasa tadi Pak, para pengelola TBM atau pegiat literasi seperti kita itu lupa tadi tuh hanya fokus mengajak anak dan kemudian lupa juga untuk kemudian memberi informasi kepada orang tuanya bahwa di TBM itu adalah pusat informasi. Jadi orang yang datang atau anak yang datang ke TBM itu tidak bisa secara langsung mendapatkan perbedaan ataupun pengetahuan yang signifikan gitu perubahannya. Itu yang lupa kita beritahu kepada orang tua ya. Iya, padahal ya. itu juga Artinya penguatan untuk kepada TBM ya, agar kemudian tadi anak-anak diizinkan atau anak-anak pun tidak terbebani untuk datang ke TBM karena dilarang oleh orang tuanya, begitu Pak ya? Iya, jadi orang tuanya juga disosialisasi ke orang tua. Ya, jadi di TBM itu kalau kita juga ada bikin PR di TBM gitu. Kan kita ada relawannya, dia bikin PR, diajak bikin PR di TBM. Jadi orang tuanya tahu juga ternyata bukan membaca saja, anaknya juga bisa bikin tugas di sana gitu. Ya Pak, kita baca lagi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat literasi yang bergabung dengan kita. Oke. Ini dari Kak Yuli Kismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menjalin mitra saat pandemi peran TBM? Oh ini, pertama bagaimana cara menjalin kemitraan, terus kemudian apa aja yang bisa dilakukan atau peran TBM saat pandemi itu seperti apa? Terus kemudian kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan saat pandemi? Terima kasih. Oh ya, Pak, mungkin bisa dijawab sama Bapak, bagaimana cara tadi membangun kemitraan dengan komunitas-komunitas lain, dengan lembaga lain. Terus kemudian saat pandemi seperti ini, peran TBM itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau membangun kemitraan dengan lembaga, dengan apa lain, yang pertama yang harus disiapkan itu apa yang kita tawarkan. Jadi sebaiknya kita memiliki program unggulan dulu, program yang sudah berjalan dan menarik. Syaratnya kan orang kalau mau bermitra sama kita kan pasti ada apa-apanya yang mau kita tawarkan. Yeah. Nah kebanyakan kita baru mulai belum apa ngajak orang bermitra gitu. Sementara mitra yang kita tuh orang, apalagi mitra ini mau berdonasi yang membantu. Mereka juga tidak mau sia-sia bantuan mereka itu karena dia belum mengenal program kita. Nah, maka itu saya lebih menyarankan untuk kemitraan itu kita bikin program yang menarik, yang menawarkan. Misalnya kita memiliki program gerakan buku murah. Nah, maka ini kan cocok ditawarkan kepada toko buku atau penerbit. Seperti Gramedia misalnya, bilang ke Gramedia bisa nggak kasih diskon 50% untuk gerakan kita ini. Nah, saya di Padang sama Gramedia jalannya lancar-lancar aja, sama toko buku juga lancar. Kemudian kemitraan itu juga kayak saya beternak itik ini dari pengalaman saya bermitra juga dengan mitra umat. Mitra umat inilah yang akan mencarikan donasi pembuatan kandang yang 80 juta itu. Kemudian ada juga yang dibantu sama Bang Andrinov yang sekarang wakil komisaris Bank Mandiri. Nah, saya katakan kepada mereka, nah, alasan saya minta sama mereka itu apa? Saya katakan, ini ya modal kita itu apa ya? Kalau kita sekedar minta saja itu tidak mungkin. Jadi landasan berpikir, landasan filosofisnya harus jelas dulu. Saya katakan, kesulitan saya dalam membiayai pendidikan literasi, pendidikan informal ini adalah membiayai kegiatannya. Tidak selalu saya akan bisa membiayai bersama diri pribadi atau teman-teman relawan lainnya. Maka saya berpikir bagaimana pendidikan ini jalan dan bisa membiayainya sendiri. Maka saya tawarkan misalnya ternak itik. Kalau itik ini bertelur, di setiap saat bisa dikelola sampai lama, ini kegiatan akan menginspirasi orang lain dan bermanfaat bagi di situ. Maka mereka mau bantu. Nah, saya tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan uang. Nah, kemudian sama mitra umat silakan. Nah, pembagiannya kita bisa bagi 3.
nanti uang ini bisa dikembali lagi ke mitra umat untuk membangun TBM lain, tempat lain. Saya kasih landasannya. Nah, itu membangun kemitraannya kita yang ngobrol, lobby, atau apa segala macamnya. Jadi kita nggak bisa bilang, jangan kalau saya nggak suka minta bantuan itu sebagai orang susah. Pak, tolong bantu dong Pak, gitu. Nah, enggak, kita harus tinggikan dulu derajat kita. Kita buat bahwa kita ini penting bagi mereka, gitu. Bahwa kita ini membangun bangsa, gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan jangan sampai kita minta posisi kita di bawah. Tangan kita sejajar. Jadi kuncinya adalah program, karena orang yang akan bermitra dengan kita juga akan mencari ataupun melihat track record kita. Kalau kita mungkin programnya menarik, bagus, akan dengan senang hati bermitra dengan kita, Pak, ya, gitu ya. Ya, keunggulan kita itu apa? Nah, program. Itu kuncinya itu. Kita harus yakin bahwa kita keren dulu gitu. Bahwa kamu akan bangga bermitra dengan saya gitu. Jadi saya dalam gerakan saya dari Tanah Ombak Bukit AC itu banyak yang membantu. Seperti ITI ini sekitar 150 jutaan lah dengan ITIK semuanya. Itu ada yang banyak yang bantu gitu. Kenapa? Karena kepercayaan, ya trust itu yang saya jaga dari dulu. Bahwa kalau saya bikin program, orang bisa cek sendiri penyaluran uangnya, penyaluran programnya apa gitu. Kadang dia hitung sendiri, dia bantu 20 juta, setelah dihitungnya barang yang membantu ternyata 30 juta gitu. Dia heran, kok dulu, nah inilah tanggung jawab. Ketika saya meminta biaya 20 juta, ternyata 30 juta, maka saya harus matasinya sendiri gitu. Nah, tetap atas nama mereka. Satu. Kemudian di masa pandemi ini saya lebih berpikir bahwa bagaimana program literasi kita ini adalah literasi dengan kesadaran bahwa masa depan itu adalah wabah. Bahwa masa depan itu adalah pandemi, wabah. Artinya bahwa kita tidak berhenti pada COVID-19. Pada masa depan itu kita akan menemukan wabah-wabah baru barangkali, pandemi-pandemi baru. Kan tidak mungkin kita akan seperti ini terus. Maka tugas aktivis pegiat literasi itu taman bacaan antara lain adalah memberi pengetahuan tentang kesehatan, tentang hidup sehat. Nah, bagaimana mengundang masyarakat dari sekarang ini bahwa dari keluarga itu mereka misalnya mulai dari dalam rumah hidup sehat, anaknya harus hidup sehat, mulai memiliki pengetahuan tentang kesehatan, tentang imunitas. Kenapa? Ini saya katakan, yang menyelamatkan kita itu adalah pengetahuan. Kenapa sekarang ajakan imbauan pemerintah untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak tidak banyak dipenuhi oleh masyarakat? Karena pendidikan, karena manusianya tidak literat. Karena kita tidak terdidik, yang kita muncul itu adalah kecurigaan. Ya, yang kita munculkan adalah keterpaksaan bahwa pemerintah nggak benar, segalanya nggak benar. Itu kan masalah masyarakat kita tidak literat. Jadi taman bacaan itu artinya bagi saya adalah untuk menjadikan manusia literat. Manusia literat itu adalah manusia yang berilmu pengetahuan. Manusia yang berilmu pengetahuan adalah manusia yang mudah menghimbaunya untuk hidup lebih baik. Kalau enggak kita berdebat, makanya hoax setiap hari. Ya, kenapa tidak ada pengetahuan? Nah, kalau sekarang kita yakin bahwa ancaman dunia masa depan itu adalah penyakit. Ya, hal-hal yang tidak terduga. Siapa yang menduga? Yang mengubah pola hidup kita itu ternyata bukan teknologi, tapi adalah wabah. Jadi saya lebih berpikir yang mengubah kehidupan kita itu adalah bukan teknologi, tapi wabah. Maka gerakan literasi ke depan itu adalah literasi pandemi. Apapun pandeminya. Kita wajib menurut saya setiap taman bacaan masyarakat memulai konsep hidup sehat, literasi kesehatan, bagaimana menjaga, bagaimana kembali menanamkan tumbuhan obat lingkungan, bagaimana menyadari pentingnya kebutuhan tubuh terhadap kesehatan, terhadap vitamin. Kira-kira begitu. Di masa pandemi itu adalah bagaimana gerakan literasi itu fokus pada kesehatan masyarakat. Bahwa yang paling mahal pada masa depan itu dari kapanpun sebenarnya adalah kesehatan. Nah, orang hidup sehat ini yang mengertinya adalah orang yang berilmu pengetahuan. Jadi begitu, Rudy. Oke, siap. Pak, mohon maaf, tak terasa sudah 1 jam kita ngobrol tentang literasi perdayakan. Nggak terasa memang ngobrolin literasi ini banyak sekali. Oh, panjang, hari-hari bisa. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak sore hari ini. Semoga nanti bisa ketemu langsung kita ya Pak ya.
Ya, Ya, tapi sebelum kita akhiri acara ini, saya mau closing statement dari Bapak. Saya mau menanyakan apa arti buku bagi Bapak dan juga apa arti TBM bagi Bapak. Tapi sebelum dijawab, saya mau menyapa kepada para sahabat literasi yang sore ini bergabung. Jangan lupa besok Forum TBM akan mengadakan muhibah dongeng yang kedua. Acaranya jam 3 sore via Zoom ataupun via dan live via YouTube Forum TBM. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube Forum TBM, silahkan di-subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan program-program TBM yang menarik lainnya dari Forum TBM Pusat ya. Terus kemudian Forum TBM juga meluncurkan kaos literasi untuk semua. Ini yang saya pakai buat teman-teman kalau literasi yang suka mengoleksi kaos literasi dari para pegiat literasi, silahkan bisa DM Instagram Forum TBM, nanti akan ditindaklanjuti oleh admin Forum TBM gitu begitu. Sekali lagi Pak Yusrijal KW, terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmu yang diberikan hari ini. Sangat luar biasa, sangat bergizi sekali obrolan Bapak ataupun kata-kata dari Bapak ya sore hari ini. Semoga semoga Bapak sekeluarga, Bapak dan keluarga juga tetap sehat, panjang umur Pak. Amin. Amin. Baik, saya tanyakan lagi Pak, apa arti buku bagi Bang Yusrijal KW? Buku bagi saya adalah semacam keajaiban yang mengantarkan kita pada kejutan-kejutan imajinasi, pemikiran, hal-hal baru, serta motivasi untuk optimis dan yakin melakukan sesuatu. Buku adalah rumah yang penuh kejutan untuk menjadikan kita lebih baik. Jadi itu menurut saya. Oke, kalau arti TBM untuk Bang Yusrijal KW seperti apa? TBM adalah, menurut saya adalah ruang bergerak bersama untuk mendapatkan energi perubahan dari ilmu pengetahuan yang kita sediakan bersama, yang kita pelajari bersama, yang kita kembangkan bersama. Jadi TBM itu adalah pusat perubahan dan pencerah. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Yusrijal sekali lagi. Ya, terima kasih juga Rudi. Ya, senang sekali bisa berbagi di sini. Oke. Cukup Pak? Ya, cukup. Ya, salam untuk semua. Terima kasih yang udah ikut bergabung. Banyak teman-teman saya tadi. Ya. Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Aku Buku dan TBM sore kali ini. Saya tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.